Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah suatu unit usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk fisiknya. Contohnya yaitu seperti toko swalayan, toko sembako, agen, dan supermarket. Ciri-ciri dari perusahaan dagang ini adalah yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, biaya utamanya adalah harga pokok barang dan biaya lain-lainnya. Ketiga, terdapat akun persediaan barang dagangan. Keempat, bentuk barang yang dibeli dan dijual itu sama. Dan yang kelima, tujuan utamanya adalah mencari laba. Adapun akun-akun khusus yang ada di perusahaan dagang yaitu yang pertama, pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Pembelian ini dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian adalah pengembalian kembali sebagian atau seluruh barang yang dibeli. Misalnya, barang yang dibeli itu rusak. Ketiga, potongan pembelian. Berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Misalnya, pembayaran utang yang dilakukan dalam periode potongan. Keempat, beban angkut pembelian. Adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan. Kelima, penjualan barang dagangan. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Keenam, retur penjualan dan pengurangan harga. Adalah akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena barangnya itu rusak atau tidak sesuai pesanan. Ketujuh, potongan penjualan. Adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Kedelapan, beban angkut penjualan. Akun ini terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Kesembilan, persediaan barang dagangan. Adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi perusahaan dagang ini yaitu cara penyerahan barang dan cara pembayaran. Dalam cara penyerahan barang ini yaitu pertama adanya perangko gudang pembeli. Syarat ini adalah penjual yang menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Kedua, perangko gudang penjual. Dalam syarat ini pembeli yang menanggung biaya pengirimannya. Ketiga, free on board shipping point atau FOB shipping point. Dalam syarat ini berlaku untuk pengiriman di luar negeri dan pembeli yang menanggung segala bentuk risiko dan biayanya. Keempat, FOB destination point. Syarat ini juga berlaku untuk pengiriman di luar negeri, penjual yang menanggung segala bentuk risiko dan biayanya. Kelima yaitu Cost, Freight, and Insurance atau CIF. Pada syarat ini, penjual harus menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang tersebut dan berlaku juga untuk pengiriman di luar negeri. Selanjutnya, syarat pembayaran. Yang pertama yaitu N/30. Dalam syarat ini, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah penyerahan barang terjadi. Kedua, EOM atau end of month. Pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah penyerahan barang terjadi dan tidak memperoleh potongan. Ketiga, 2/10 N/30. Pembeli akan mendapat diskon 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka 10 hari dan batas waktu pembayaran 30 hari. Yang keempat yaitu N/10 EOM. Maksud dari syarat ini adalah harga neto faktur harus dibayar pembeli paling lambat 10 hari sesudah akhir bulan
dengan tidak memperoleh potongan. Selanjutnya saya akan membahas siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli, sebuah perusahaan dagang akan membuat atau memperoleh bukti transaksi. Berikut ada beberapa bentuk bukti transaksinya pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu bukti kas masuk. Adalah bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas oleh perusahaan. Kedua yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas oleh perusahaan. Ketiga, faktur. Faktur digunakan untuk mencatat transaksi penjualan maupun pembelian barang secara kredit. Keempat, nota kontan. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan maupun pembelian barang secara tunai. Kelima, kwitansi. Digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pembayaran berkas yang melibatkan pihak luar perusahaan. Keenam, nota kredit adalah bukti yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli atas terjadinya retur penjualan. Ketujuh, nota debit adalah bukti yang dibuat oleh pembeli dan diberikan kepada penjual atas terjadinya transaksi retur pembelian. Setelah menganalisis transaksi, selanjutnya yaitu ke penjurnalan. Pada perusahaan dagang ini, penjurnalan terdiri dari dua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu saja. Jurnal khusus terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas secara tunai. Contohnya transaksi penjualan secara tunai. Kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat pengeluaran kas secara tunai. Contohnya yaitu pembelian tunai. Ketiga yaitu jurnal penjualan. Adalah penjualan yang dilakukan secara kredit. Keempat yaitu jurnal pembelian. Adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Dan jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus tersebut. Contohnya yaitu retur penjualan dan retur pembelian. Setelah penjurnalan, lanjut ke posting buku besar. Pada perusahaan dagang ini, buku besar terdiri dari dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum ini sama halnya dengan buku besar pada perusahaan jasa untuk mencatat hasil dari penjurnalan ke dalam kolom-kolom akun yang sudah disediakan yang berhubungan dengan nama akun di penjurnalan tersebut. Dan buku besar pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat perkiraan tertentu. Pada umumnya, buku pembantu ini yang digunakan adalah buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Selanjutnya, keempat yaitu membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo ini adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini sama dengan perusahaan jasa, namun ada akun khusus yang harus disesuaikan yang hanya ada pada perusahaan dagang, yaitu persediaan barang dagangan. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan metode ikhtisar laba rugi atau pendekatan harga pokok penjualan. Dan 6. Membuat neraca lajur. Neraca lajur ini merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Isinya yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, ketujuh, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, laporan laba rugi.
adalah laporan yang menunjukkan besarnya laba atau rugi atas penjumlahan pendapatan penjualan, pendapatan lain-lain, dan pengurangan harga pokok penjualan, serta beban-beban suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Kedua, yaitu laporan perubahan modal. Adalah laporan keuangan yang memperlihatkan perubahan ekuitas atau modal yang terjadi pada akhir periode akuntansi. 3. Neraca. Laporan keuangan neraca perusahaan ini merupakan laporan yang dibuat untuk menampilkan harta, utang, dan modal perusahaan. Yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun-akun nominal. Akun yang ditutup adalah akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan praipa. Itulah siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus pada perusahaan dagang. Studi kasus perusahaan dagang. Contohnya, PD Sejahtera memulai usahanya pada bulan November 2005 yang bergerak dalam perdagangan elektronik. Berikut adalah neraca saldo selama bulan November 2005-nya. Dan berikut adalah transaksi PD Sejahtera selama bulan Desember. Berikut adalah contoh transaksi jurnal pembelian. Pada tanggal 1 Desember, pembelian barang dagangan dari toko ABC dengan syarat 2/10 N/30 senilai Rp2.875.000. Faktur nomor C123. Di soalnya ada kata pembelian dan dengan syarat, berarti itu masuk jurnal pembelian. Untuk pengisian kolomnya adalah tanggal 1 Desember, lalu nomor faktur C123, keterangannya tokoh ABC, syarat pembayaran 2/10 N/30, didebit pembelian senilai Rp2.875.000 dan kreditnya yaitu utang dagang senilai Rp2.875.000. Untuk transaksi jurnal pengeluaran kas, pada tanggal 1 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar Rp625.000, bukti nomor 01 per PKK. Pembayaran beban termasuk ke jurnal pengeluaran kas. Untuk pengisian kolomnya adalah tanggal 1 Desember, nomor bukti 01 per PKK, keterangan beban listrik dan telepon. Debitnya yaitu di akun serba-serbi beban listrik dan telepon senilai Rp625.000 dan kreditnya di kas senilai Rp625.000. Untuk transaksi jurnal penjualan, pada tanggal 4 Desember, penjualan barang dagangan kepada Tuan Ali dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor G1272 seharga Rp27.500.000. Ada kata penjualan dan dengan syarat, berarti itu masuk jurnal penjualan. Untuk pengisian kolomnya adalah tanggal 4 Desember, nomor faktur G1272, keterangan Tuan Ali, syarat pembayaran 2/10 N/30, debitnya yaitu piutang dagang senilai Rp27.500.000 dan kreditnya penjualan senilai Rp27.500.000. Untuk transaksi jurnal penerimaan kas, pada tanggal 7 Desember, penjualan barang dagangan secara tunai kepada Tuan Iskandar seharga Rp1.375.000, bukti transaksi nomor 02 per BKM. Soalnya ada kata penjualan dan secara tunai, berarti itu termasuk ke jurnal penerimaan kas. Untuk pengisian kolomnya adalah tanggal 7 Desember, keterangan penjualan tunai, didebitnya yaitu kas senilai Rp1.375.000 dan kreditnya penjualan senilai Rp1.375.000. Dan untuk transaksi jurnal umum, pada tanggal 11 Desember, pengembalian barang dagangan faktur nomor B1809 karena rusak senilai Rp150.000. Pengembalian barang dagangan rusak merupakan retur pembelian dan termasuk jurnal umum. Maka untuk pengisian jurnalnya adalah utang dagang didebit senilai Rp150.000 dan retur pembelian dan pengurangan harga dikredit senilai Rp150.000. Selanjutnya, posting ke buku besar. Dari jurnal umum dan jurnal khusus tersebut didapatlah akun-akun sebagai berikut.
Dan berikut adalah buku besar pembantu piutang pada PD Sejahtera. Dan berikut adalah buku besar pembantu utang pada PD Sejahtera. Dari buku besar tersebut, maka didapatlah neraca saldo sebagai berikut dengan jumlah debit 599.549.000 dan kreditnya juga sama. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Berikut adalah data penyesuaiannya. Maka didapatlah jurnal penyesuaiannya sebagai berikut dengan metode harga pokok penjualan. Dari data sebelumnya, maka didapatlah neraca lajurnya atau kertas kerjanya sebagai berikut. Selanjutnya membuat laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu laporan laba rugi. PD Sejahtera mendapat laba bersih senilai 109.824.000. Untuk laporan perubahan modalnya mendapat modal akhir senilai 168.574.000. Dan neracanya total aktiva dapat senilai 198.574.000 dan kewajibannya juga sama. Dan yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup, dapat dilihat sebagai berikut. Itulah penyelesaian dari studi kasus perusahaan dagang.